dan Kapito untuk menolak seluruh gugatannya. Setuju? Hidup guru, hidup guru, hidup guru. Ya, sekarang Bapak Majelis tolak, 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 tolak gugatan, tolak gugatan Kapito. Sehingga kepastian untuk kenaikan upah di tahun 2020 bisa dinikmati oleh kemudian negara khususnya dengan berdasarkan SK yaitu kenaikan upah di atas 1 tahun atau lebih. Jadi kami sampaikan dan berharap keputusan tidak dilaksanakan melalui terbuka secara hukum sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa dan hukum atas keputusan majelis hakim tersebut. Itu mereka memutuskan bahwa memerintahkan Gubernur DKI untuk mencabut SK dan menerbitkan SK baru dengan angka 4,5 sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan DKI. Apa artinya? Kalau dia berdasarkan PP 36, maka dia naiknya hanya 4,4 juta. Tapi karena pengadilan TUN DKI, hakimnya mempertimbangkan bahwa PP 36 tidak bisa dijadikan dasar hukum, maka dia memutuskan naik 4,5 sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan ya kawan-kawan sekalian. Jadi ada dua putusan TUN, objek sengketanya sama, upah minimum. Yang dua didasarkan tidak memakai PP 36, tapi pengadilan TUN Bandung masih menyatakan bahwa PP 36 masih berlaku kawan-kawan sekalian. Itu alasan kita gugatan UMK banding, dan dua putusan itu kita jadikan pertimbangan hukum dengan harapan Majelis Hakim Tinggi PT TUN di Jakarta mempertimbangkan argumentasi hukum yang kita bangun kawan-kawan sekalian. Masa sih dua pengadilan menyatakan itu nggak berlaku, pengadilan Bandung menyatakan itu berlaku? Aneh. Gorontalo pertimbangan hukumnya saya baca dengan seksama, PT TUN DKI saya baca dengan seksama. Karena UMK yang revisi 4,6, kemudian kalau dia berdasarkan PP 36, DKI itu naiknya hanya 4,4. Rekomendasi Dewan Pengupahannya adalah 4,5. Artinya 4,5 yang diperintahkan oleh hakim itu tidak didasarkan kepada PP 36 kawan-kawan sekalian. Maka itu bisa menjadi dasar kita dalam UMK atau upah tahun 2023 kawan-kawan sekalian. Yang kedua, ada SK upah yang dikeluarkan oleh gubernur yang tadi disebutkan di atas 1 tahun. SK itu bukan upah minimum, tetapi adalah aturan regeling secara umum yang mengatur bahwa pekerja buruh yang di atas 1 tahun dapat kenaikan 3 sampai dengan 5% dengan catatan bersepakat dengan pengusahanya masing-masing. Artinya SK itu belum final. SK itu tidak secara otomatis berlaku. Perlu ada kesepakatan kawan-kawan sekalian. Dan mayoritas anggota SPSI di Jawa Barat sudah bersepakat kawan-kawan. Dan upahnya sudah ada yang naik. Tiba-tiba Apindo mengajukan gugatan ingin membatalkan SK itu. Maka apabila TUN membatalkan SK itu, maka dasar kesepakatan yang kalian buat akan batal secara hukum karena objeknya sudah batal. Itu kita datang hari ini kawan-kawan sekalian. Dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, bahwa pengusaha akan minta upah yang sudah dibayar sesuai dengan SK yang 1 tahun itu dikembalikan lagi atau dipotong melalui pengupahan berikutnya. Yang kedua, tidak naik upah sejak Agustus kawan-kawan. Maka sebelum besok putusan disampaikan
oleh pengadilan Tun, kita datang hari ini ke PT Tun Bandung untuk meminta hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Jangan sampai hanya hakim mempertimbangkan keinginan daripada Apindo. Faktanya jelas, sudah berlaku di mayoritas perusahaan di Jawa Barat, khususnya anggota SPSI. Dan ada juga pengusaha yang menunggu berunding karena ada gugatan Apindo. Jadi semuanya tergantung di pengadilan Tun ini. Maka wajar apabila kaum buruh Jawa Barat, khususnya kawan-kawan SPSI, kecewa dengan PT Tun Bandung, kawan-kawan sekalian. Karena ini nasib buruh, ini nasib kaum buruh di Jawa Barat. Kita meminta ke PT Tun, tolak itu gugatan Apindo. Dan jangan sampai kemarahan kawan-kawan buruh ini sudah tidak bisa terbendung lagi. Dan mohon maaf kepada pihak kepolisian, saya sebagai penanggung jawab aksi ini, kalau sampai besok putusannya tidak berpihak, maka mohon maaf kalau kawan-kawan buruh marah kepada pengadilan. Dan saya siap bertanggung jawab sebagai pimpinannya. Saya siap bertanggung jawab. Karena kemarin kita dikalahkan, kita baik-baik saja. Gugatan kita ditolak, kita baik-baik saja. Kalau besok juga kalah, maka terserah kalian. Mau kalian tutup tol, mau kalian masuk, silakan. Saya bertanggung jawab. Karena putusan tanggal 16 disampaikan melalui ikot, tidak ada persidangan. Kita sampai jam 10 di sini, ujuk-ujuk sudah ada ikot amar putusannya. Seminggu kemudian baru kita dapat putusannya. Kita baru baca apa pertimbangan kok kita kalah. Jadi kawan-kawan sekalian, wajar apabila buruh hari ini marah. Jangan sampai besok kita dikadalain lagi oleh PT Tun. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, besok tetap kita mengawal putusan itu, kawan-kawan sekalian. Kita kawal. Kalau sampai kita besok kalah, maka silakan kalian mengambil langkah sendiri-sendiri. Mau menutup tol, silakan turun di Pasteur. Seperti tahun 2021 kemarin, Longmat dari Pasteur tutup pintu tol Pasteur, wajar. Seperti tahun 2012 ketika UMK Bekasi dimenangkan oleh Apindo, maka kawan-kawan Bekasi menutup tol di Bekasi sampai mobil tidak bisa keluar dan lumpuh total. Silakan kalau itu memang mau diambil, kawan-kawan sekalian. Kalau sampai besok kita kalah, kawan-kawan sekalian,